semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Ana Evelina Ubasisa. Saya adalah seorang mahasiswi dari Kampus Politeknik Negeri Kupang, jurusan Teknik Elektro, Prodi D3 Teknik Komputer dan Jaringan. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok kedua yang akan memandu teman-teman saya dalam menjelaskan tentang proyek yang telah kami buat, yaitu sistem pemantauan level air dengan notifikasi Telegram. Oke, tanpa berlama-lama, di sini saya akan memandu teman-teman saya dalam menjelaskan alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan dalam proyek ini. Perkenalkan, nama saya Ponifasya Jelita. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan yang akan digunakan dalam proyek sistem pemantauan level air dengan notifikasi Telegram. Oke, yang pertama adalah sensor jarak ultrasonik HC SR04. Ini. Sensor HC SR04 adalah sensor jarak berbasis ultrasonik yang dapat mengukur jarak objek dengan memanfaatkan gelombang ultrasonik. Sensor ini mengirimkan pulsa ultrasonik dengan mengukur waktu yang dibutuhkan pulsa untuk memantul kembali dalam objek. Fungsi dari sensor jarak ultrasonik ini digunakan untuk melalui pengukuran dengan memberikan sinyal tinggi selama 10 mikrodetik. Sensor akan mengirimkan pulsa ultrasonik. Yang kedua itu LCD. LCD adalah tampilan berbasis LCD yang dapat menampilkan 16 karakter berbasis pada 2 baris. I2C adalah protokol komunikasi yang memungkinkan pengendalian LCD dengan 2 kabel SDA dan SCL. Selain kabel power, fungsinya untuk menampilkan data, yaitu untuk menampilkan informasi seperti level air, status, dengan pesan lain pada layar LCD. Yang ketiga ada ESP32. ESP32 adalah mikrokontroler yang dilengkapi dengan Wi-Fi dan Bluetooth. Ini adalah chip yang kuat dengan kemampuan pemrosesan tinggi, ideal untuk proyek IoT yang komunikasi nirkabel. Fungsi dari ESP32 yang pertama itu untuk memprosesan data, artinya mengontrol sensor dan LCD serta menjalankan kode untuk mengatur jarak dan mengirim notifikasi. Yang keduanya itu ada koneksi Wi-Fi, menghubungkan ke jaringan Wi-Fi untuk mengirim data dan notifikasi melalui Telegram. Yang keempat itu ada kabel jumper. Kabel jumper adalah kabel fleksibel yang digunakan untuk menghubungkan berbagai komponen di papan breadboard yang ini atau langsung ke mikrokontroler. Kabel ini biasanya memiliki konektor pin di kedua ujung atau satu ujungnya dapat dipasang ke breadboard. Fungsinya untuk menghubungkan pin-pin dari sensor LCD dan ESP32 untuk memastikan aliran data dan daya yang besar. Di sini kami menggunakan kabel female to female. Yang berikut adalah kabel USB. Kabel USB digunakan untuk menghubungkan ESP32 ke komputer untuk pemrograman dan pengujian. Kabel ini juga dapat digunakan untuk memberikan daya kepada ESP32 dari sumber USB. Fungsinya adalah yang pertama untuk menghubungkan ESP32 ke komputer untuk menggunakan kode dan memantau output serial. Yang kedua itu untuk menyediakan daya untuk ESP32 selama operasi. Yang kelima itu Telegram. Telegram adalah aplikasi pesan instan yang memungkinkan pengirim pesan
teks, gambar, dan notifikasi melalui internet. Telegram menyediakan API yang dapat digunakan untuk mengirim pesan secara otomatis ke pengguna atau grup. Fungsi dari Telegram untuk mengirimkan notifikasi tentang status level air ke chat Telegram menggunakan bot Telegram. Oke, ini adalah wadah yang digunakan untuk menampung air dalam proyek yang telah kami buat tadi. Baik, tadi adalah penjelasan tentang alat dan bahan apa saja yang akan kami gunakan dalam membuat proyek ini. Kesempatan berikutnya saya berikan kepada rekan saya selanjutnya yang akan membuat rangkaian tentang alat dan bahan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kepada rekan saya, waktu dan kesempatan diberikan. Halo, nama saya Fani Febriani Nahak. Di sini saya akan merangkai alat dan bahan yang telah disediakan. Oke, mari kita simak. Oke, langkah pertama kita akan menghubungkan LCD dengan ESP32. Oke, di sini pin dari GND ke GND di ESP32. Oke, selanjutnya VCC ke 5V di ESP32. Selanjutnya SDA ke pin 21. Selanjutnya SCL ke pin 22. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan menghubungkan sensor jarak ultrasonik ke ESP32. Selanjutnya kita akan menghubungkan sensor jarak ke ESP32. Di sini GND ke GND. VCC ke 3V. Eco ke 8G pin 18. Pin trik ke pin 23. Trik ke 23. Oke, selanjutnya kita masukkan kabel P. Oke, selanjutnya kita akan colok kabel USB. Oke, di sini untuk sensor jarak ultrasoniknya kita taruh di sini untuk mengukur jarak air. Oke, ini adalah rangkaian yang telah saya buat. Baik,
Tadi sama-sama kita saksikan bagaimana teman saya menjelaskan dan merangkai alat dan bahan yang kami gunakan untuk membuat proyek kami ini. Selanjutnya kepada rekan saya berikutnya, ia akan menjelaskan tentang kode program yang kami gunakan untuk menjalankan rangkaian alat yang telah kami gunakan. Mari sama-sama kita simak rekan saya untuk menjelaskan kode program yang telah kami buat. Halo, perkenalkan saya Ella Letanisanu. Di sini saya akan menjelaskan tentang coding yang telah kami buat. Untuk bagian yang pertama yaitu import library. Import library yang paling pertama yaitu WireH. WireH sendiri adalah library untuk komunikasi I2C yang digunakan untuk berinteraksi dengan perangkat I2C seperti LCD I2C. Sedangkan Liquid Crystal I2CH adalah library untuk mengendalikan LCD yang terhubung melalui I2C untuk mempermudah penggunaan LCD dengan hanya memerlukan dua kabel seperti SDA dan SCL. Untuk bagian Wi-Fi H sendiri adalah library untuk menghubungkan ESP32 ke jaringan Wi-Fi dan melakukan komunikasi nirkabel. Sedangkan HTTP Client H adalah library untuk melakukan permintaan HTTP, digunakan di sini untuk berinteraksi dengan aplikasi Telegram. Untuk coding yang berikutnya itu konfigurasi LCD I2C. Itu bagian ini. Untuk bagian 0,0 kali 27 adalah alamat I2C dari LCD. Alamat ini bisa bervariasi, jadi pastikan alamat yang digunakan sesuai dengan LCD Anda. Sedangkan untuk bagian 16 dan 2 adalah untuk menunjukkan ukuran LCD. 16 adalah karakter per baris dan 2 adalah baris. Untuk coding berikutnya yaitu konfigurasi Wi-Fi. Itu begini. Untuk konfigurasi Wi-Fi sendiri ada SSID yaitu nama jaringan Wi-Fi yang akan dihubungkan. Untuk konfigurasi Wi-Fi di sini kami menggunakan Wi-Fi dengan nama Redmi 12C dengan password Nana 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk konfigurasi Telegram untuk bagian Telegram token. Untuk bagian Telegram token di sini adalah token bot Telegram yang diperlukan untuk autentikasi saat mengirim pesan. Di sini kita mengambil token bot dari Telegram. Sedangkan untuk chat ID adalah chat ID Telegram yang menunjukkan kepada siapa pesan akan dikirim. Dan di sini pesan akan dikirim kepada 561082272 dan 726. Untuk Telegram URL adalah endpoint untuk aplikasi Telegram, digunakan untuk mengirim pesan. Dan ini diambil dari Telegram. Berikutnya kita akan masuk dalam konfigurasi sensor ultrasonik. Untuk bagian pertama, trig pin. Di sini kita menggunakan trig pin 23. Trig pin sendiri adalah pin digital pada ESP32 yang digunakan untuk mengirim pulsa trigger ke sensor ultrasonik. Sedangkan echo pin kami menggunakan pin 18. Echo pin sendiri adalah pin digital pada ESP32 yang menerima pulsa echo dari sensor ultrasonik. Sedangkan duration adalah variabel untuk menyimpan waktu perjalanan pulsa ultrasonik dalam mikrodetik. Untuk distance adalah variabel untuk menyimpan hasil perhitungan jarak berdasarkan waktu perjalanan pulsa.
kita akan masuk dalam fungsi setup. Fungsi setup untuk bagian serial begin adalah untuk memulai komunikasi serial dengan baud rate 11.52.200. Digunakan untuk debug dan menampilkan informasi ke serial monitor. Untuk bagian LCD INIT adalah inisialisasi LCD dengan pengaturan untuk LCD init digunakan untuk inisialisasi LCD dengan pengaturan I2C. Sedangkan untuk LCD backlight untuk menyalakan lampu latar LCD. Untuk bagian serial print adalah untuk koneksi ke WiFi. Sedangkan WiFi begin adalah memulai koneksi kerja dengan WiFi dengan SSID dan password yang telah ditentukan. Untuk bagian while WiFi status, untuk menunggu hingga SP32 berhasil terhubung ke WiFi, menampilkan titik-titik di serial monitor selama proses koneksi. Sedangkan untuk pin mode trick pin, output, dan echo pin adalah untuk mengatur pin trigger sebagai output dan pin echo sebagai input. Berikutnya kita akan masuk dalam mengukur jarak dengan sensor ultrasonic. Untuk bagian digital write trick pin low adalah menetapkan pin trigger ke low. Sedangkan bagian distance adalah menghitung jarak berdasarkan waktu berjalannya pulsa. Di sini jarak yang telah diukur yaitu 0,0344. Untuk bagian distance adalah untuk menghitung jarak berdasarkan waktu perjalanan pulsa. Di sini jarak yang dihitung adalah 0,0344 adalah kecepatan suara dalam udara. Berikutnya kita akan masuk dalam menampilkan informasi di LCD. Di sini ada LCD clear untuk membersihkan LCD. Sedangkan LCD set cursor 0,0 adalah untuk menetapkan posisi kursor di barisan pertama kolom pertama. Untuk LCD print level air untuk menampilkan label level air di barisan pertama. Selanjutnya, kita akan mengecek jika bak air penuh. Untuk bagian if, distance adalah mengecek apakah jarak kurang dari 5 cm, menandakan bak air sudah penuh. Sedangkan bagian LCD delay yang digunakan di sini yaitu 6000. Delay adalah menunggu 6 detik sebelum pengukuran berikutnya. Selanjutnya kita akan masuk dalam fungsi set telegram notifikasi. Untuk if WiFi status adalah untuk mengecek apakah ASP terhubung ke WiFi sebelum mengirim notifikasi. Sedangkan HTTP client untuk membuat objek HTTP client untuk melakukan permintaan HTTP. Sedangkan string URL adalah membuat URL permintaan GET untuk aplikasi Telegram dengan pesan yang ingin dikirim. Sedangkan HTTP begin URL adalah untuk memulai permintaan HTTP ke URL yang ditentukan. Untuk in HTTP kode
adalah untuk mengirim permintaan GET dan menyimpan kode status HTTP. Untuk if HTTP kode adalah mengecek apakah permintaan berhasil dengan kode status positif. Jika berhasil, akan menampilkan notifikasi send successful di serial monitor. Jika gagal, akan menampilkan error sending notifikasi. HTTPN adalah menutup koneksi HTTP setelah permintaan selesai. Untuk LC adalah menampilkan Wi-Fi not connect jika SP32 tidak terhubung ke Wi-Fi. Sekian penjelasan coding yang ada. Terima kasih. Oke, setelah penjelasan program yang telah rekan saya jelaskan, sekarang mari kita lihat hasil dari rangkaian dan kode program yang telah kami masukkan. Mari sama-sama untuk kita lihat hasil akhir dari proyek yang telah kami buat. Perkenalkan, nama saya Lina Fraga. Di sini saya akan menjalankan program yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Kita klik upload dan tunggu hasilnya. Baik, di sini program berhasil dijalan. Baik, di sini saya akan menuangkan air ke dalam wadah. Ketika ultrasonik mendeteksi ketinggian air, maka akan muncul notifikasi di Telegram. Baik, itu adalah hasil akhir dari rangkaian kode program yang telah kami buat. Kesimpulan dari proyek yang telah kami buat ini adalah sistem ini menggunakan SP32 untuk mengukur level air, menggunakan sensor ultrasonik, menampilkan hasil pada LCD I2C, dan mengirimkan notifikasi melalui Telegram. Jika level air melebihi batas yang ditentukan, maka ini koneksi akan memeriksa dan konfigurasi akan meneliti dan memastikan sistem berfungsi dengan baik dan mengirimkan notif pada Telegram. Sekian penjelasan tentang kode program dan proyek yang telah kami buat. Sekian dan terima kasih.